kita lakukan run lagi. Nah, di sini tuh kita masuk ke bagian marketing untuk yang terakhir, marketing. Nah, di bagian marketing, ini M-nya marketing, username-nya untuk simple. Nah, untuk ininya sama, ini adalah customer, jumlah customer, jumlah kontrak, daftar barangnya, nah, stok minim. Sama di sini ada profil, ada nama pengguna, di sini ada akun, logout, ada about, ada toggle button, ada logo dan nama perusahaan, ada status marketing, ada dashboard, mengelola dashboard, ada mengelola penjualan barang, daftar customer dan report. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengelolaan daftar barang. Nah, di bagian daftar barang ini adalah terhubung ke dalam bagian logistik. Jadi kita hanya bisa melihat mengontrol stok di sini. Misal baterai lithium yang tadi kita beli 100 jadi 106. Nah, sama toolnya. Nah, di sini tuh hanya bisa melihat saja dan melaporkan bahwa stok minim. Di bagian data customer kita akan mengelola data customer. Di bagian data customer untuk tools sama kita coba untuk menambahkan, tambah, ubah, hapusnya sama pula namanya. Misal namanya kita akan menjual dengan status bahwa penjualan ini berbasiskan non retail ya, menjual contohnya adalah glosir, misal namanya pet atau CP lah, CP cahaya, alamatnya misal nomor telepon, kita isikan faxnya, emailnya, nomor rekening, banknya, kita simpan. Nah, data tersimpan. Untuk ubah data berhasil disimpan. Untuk hapus juga sama. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan kontrak kembali. Nah, yang tadi ini Jaya. Oh, kita akan, ini adalah yang sudah melakukan kontrak, jumlahnya adalah 4, kita lakukan tambah atau bisa tambah. Nah, ini untuk menambah. Hampir sama dengan bagian logistik. Untuk setnya edit kontrak dari sampai kapan. Ini customernya kita cari. Nah, tadi tuh customer berapa? Customer 6, bisa cari customer 6 gitu, 6. Untuk produknya, misal produknya kita ingin, karena tadi tuh ingin kita ingin mengontrak iya, dia tuh mengontrak baterai lithium. Lalu harga jualnya berapa? Kita harga jual di bagian logistik berapa kita beli. Nah, di sini harganya adalah 5.000. Kita tambahkan misal jadi 6.000. Kita tambah. Kita berhasil ditambah. Nah, setelah itu kita lakukan pengadaan. Nah, di sini bisa hapus, batal terlebih dahulu ya. Sama kita lakukan penjualan barang dagang. Di bagian sini untuk melakukan penjualan kita bisa melakukan penjualan. Di sini ada invoice, detail invoice order, dan detail barang. Nah, di sini ada nomor invoice-nya, tanggal transaksi, metode bayarnya apa, misal DP atau utang aja dah. Nah, saya DP juga lah. Syarat bayarnya misal 3 bulan. Jadi customernya kita mau customer berapa nih, dia tuh order ke kita misal 6. Nah, yang tadi 6. Nah, kode barangnya adalah dia tuh hanya ngontrak 1 dengan harga 6.000 gitu.
kuantitasnya dia berapa. Misal kuantitas, kalau dia melebihi kuantitasnya dari stok, maka akan muncul maaf stok barang baterai lithium tidak terpenuhi, stok yang tersisa hanya 116. Oke, kita harus mengurangi, misal 16 dah pas jadi 100 tuh. Nah, di sini tuh harganya udah muncul, subtotalnya udah muncul, tambah. Ini DP, misal gak ada diskon dah. Kita tambahkan DP-nya, misal 20.000. Kita simpan, data berhasil disimpan. Nah, setelah disimpan, untuk pembuatan transaksinya, di sini ada yang tadi invoice 9. Double klik maka akan muncul informasinya. Ini tidak bisa langsung dicetak. Kenapa? Karena statusnya masih cek di bagian data logistik, dicek lagi di bagian logistik. Nah, di bagian logistik dashboard, nah permintaan barang nanti masuk ke sini, permintaan barang yang tadi invoice 9. Nah, di bagian invoice 9 itu ada permintaan barang, kita double klik. Nah, di sini akan muncul yang diminta itu barang apa. Barangnya satu, namanya lithium, nah, tipe bla bla bla, dan stoknya. Nah, ini permintaan kuantitas yang diminta adalah 16, stoknya adalah stok yang ada adalah 116 dan stok akhirnya 100. Maka status awal dan status akhir terpenuhi. Lalu kita konfirmasi dulu nih. Nah, konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, kita klik di sini. Tidak otomatis reload ya, teman-teman ya. Nah, setelah konfirmasi terpenuhi, setelah itu kita masuk lagi ke bagian marketing. Nah, maka di bagian marketing statusnya terpenuhi. Nah, setelah terpenuhi, lakukan cetak. Nah, cetak apa? Cetak invoice atau tagihan yang dikirim kepada customer. Nah, di sini ada tanggal transaksi, nomor tagihan, metode bayarnya DP, tanggal jatuh tempo, lalu di sini tagihan untuk siapa. Nah, ini adalah detailnya subtotalnya adalah 96.000. Seharusnya lebih banyak. Subtotal, ada DPP, diskon, DPP, dasar pengenaan pajak, lalu PPN 10%, total bersihnya adalah sekian. Nah, di sini juga adalah surat invoice order ini merupakan tagihan transaksi pembelian. Surat invoice ini merupakan bukti penjualan. Nah, bukti penjualan, surat invoice ini akan dilengkapi surat jalan sebagai bukti resmi penerimaan barang. Nah, ini akan dikirim ke customer beserta bukti kirim barang. Berarti kita masih di bagian logistik. Ke bagian logistik kita akan kirim barang. Kalau tadi terima barang, sekarang adalah pengiriman barang. Kita lakukan pengiriman barang dulu. Bagian DP. Nah, di bagian finance kita harus bayar dulu DP-nya nih. Enggak, kita harus kirim dulu barang baru bayar. Kita diutang kan ya. Marketing, logistik. Nah, bagian logistik kita akan melakukan pengiriman barang. Kita tambah. Tadi itu invoice berapa tadi? Invoice 6 kalau salah. Invoice berapa? Bagian tadi. Marketing. Nah, marketing status transaksi terpenuhi. Invoice 9. Oke. Bagian ini invoice 9 kita akan melakukan terima barang. Nih, barangnya adalah 16. Oke, bisa cari juga ini. Ada nomor delivery order, tanggal kirim, nomor tagihan yang tadi, tanggal transaksinya, ID customernya siapa. Kita simpan. Nah, pertama-tama ketika barang ini dikirim, maka stok akan berkurang. Tadi stoknya adalah
116. Ketika dikirim maka akan jadi 100. Simpan, data berhasil disimpan. Get stock, stoknya 100. Setelah dikirim, masuk ke bagian finance, bagian pembayaran. Setelah barang dikirim, push order dengan surat delivery order dikirim, lakukan pembayaran piutang atau penagihan. Nah, di sini ada tagihan nih, pembayaran DP. Seharusnya DP dulu dikirim, DP dulu dibayar baru barang dikirim. Nah, ini kita tambah. Ini adalah invoice 9 atau bisa cari. Ini adalah detailnya, bukti terima DP. Lalu ini ada nomor invoice, tanggal transaksi, nomor ID customer, nama. Nah, ini kita dapat nomor PO-nya dari customer. Nomor faktur juga dari customer. Nah, nomor rekening customer, banknya apa, nah nominalnya. Nah, nominalnya 20.000, kita simpan, data berhasil disimpan. Nah, ini kwitansi pembayaran marketing kepada kita perusahaan. Nah, ini nomor kwitansi terima dari adik customernya. Untuk pembayaran apa? DP atas nomor invoice sekian. Nah, ini ada nomor, ada tanggal bayarnya, diterima oleh terima dari CP Cahaya Mata, yang terbilang manual. Untuk pembayaran DP atas nomor tagihan sekian, nominalnya adalah 20.000. Selanjutnya setelah dibayarkan maka otomatis kosong, lalu masuk ke bagian pembayaran piutang. Nah, kalau customer lakukan pembayaran, setelah pembayaran DP dalam jangka waktu tertentu akan melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya di sini, di form ini. Nah, daftar utang. Nah, ini data kwitansi diterima, kita tambah. Nah, tambah nomor pengirimannya tadi tuh adalah pengiriman nomor 6. Kita cari di sini, kita cek lagi. Nomor pengirimannya adalah di bagian logistik. Nah, bagian logistik, pengiriman barang. Nah, nomor 2-nya 7 untuk mengecek lebih lanjut. Nah, penjualan barang, masuk ke bagian finance lagi, pembayaran piutang. Nah, di bagian finance ini kita akan mencari nomor delivery order. Misal DO 1234 7 6 tadi. Kurang kayak lebih. Oke, 7. Selanjutnya di sini ada nomor kwitansi, tanggal bayar, nomor delivery order, nomor tagihan dari customer, namanya, tanggal tempo, nomor PO-nya dari customer lagi. Nah, ini faktur pajaknya. Nominal DP-nya dia tuh bayar tadi tuh 20. Sekarang dia tuh mau bayar sisa pembayarannya gitu. Nah, setelah itu kita lakukan penyimpanan. Nah, ini adalah kwitansi pembayaran sisanya. Nah, nominal sekian. Nah, maka status dari dari transaksi lunas. Setelah itu, karena pembayaran setelah dilakukan, ya kita akan mencoba untuk pengecekan laporan-laporan. Pertama adalah laporan di bagian logistik dulu. Di bagian logistik, setelah kita melakukan pengadaan barang, maka didapat beberapa laporan-laporan. Yang pertama adalah daftar barang. Nah, di bagian daftar barang ada komponen cetak. Kita bisa cetak berdasarkan kode, nama, tipe, merek, stok atau unit. Bisa kita akan cetak semua. Nah, di sini adalah semua barang yang ada. Selanjutnya misal kita cetak berdasarkan
unit saja, misal centimeter. Kita cetak, nah sentimeter saja. Sentimeter saja. Selanjutnya untuk data supplier, nah ini adalah semua data supplier bisa cetak berdasarkan ID, bank alamat. Untuk kontrak sama ada berdasarkan semua ID supplier, tanggal kontrak, tanggal habis. Coba cek supplier, nah ini data supplier. Misal kita ingin cetak berdasarkan alamat saja, kita cetak berdasarkan alamat. Nah ini alamatnya hanya alamat Cianjur saja. Nah untuk selanjutnya adalah terima barang dan barang keluar. Sekarang kita coba ke terima barang dulu. Untuk terima barang kita bisa urutkan berdasarkan tipe, merek atau unit, dan berdasarkan tanggalnya, tanggal terima dan sampai tanggal berapa. Kita akan semua dari bulan Januari, 1 Januari sampai 28 Februari cetak. Nah, di sini disajikan tanggal cetaknya. Nah, dasar cetaknya semua barang, periodenya dari 1 Januari sampai 28 Februari. Ini data barang yang masuk. Selanjutnya, misal kita ingin berdasarkan merek, unit saja. Misal unitnya adalah sentimeter juga dah. Kita tanggalnya sama 1 Januari sampai 28 Februari cetak. Nah, ini. Selanjutnya kita masuk ke barang keluar. Nah, ini semua barang yang kita lakukan pengiriman ke bagian logistik untuk melakukan transaksi kepada customer. Misal 1 Februari sampai 28 Januari 1 Januari kita cetak. Nah ini adalah pengiriman barang yang dilakukan. Barang apa yang keluar, kuantitas keluarnya adalah, kuantitas itu adalah barang yang sudah keluarnya berapa biji, berapa unit. Nah bisa berdasarkan tipe, merek, dan unit. Selanjutnya adalah bagian pembelian. Bagian pembelian tercipta karena kita melakukan kontrak customer, lalu lakukan pengadaan barang, dan barang dikirim. Setelah barang dikirim, lakukan pembayaran, dan barang pun diterima dan bertambah. Setelah itu kita lakukan pembayaran. Di bagian pembelian, laporan pembelian ada beberapa yang bisa dilakukan, yaitu berdasarkan rangkuman per barang atau favorit. Kita berdasarkan rangkuman dulu, periode dari 1 Januari sampai dengan 28 Februari kita cetak. Nah, di sini ada informasi yang disajikan. Nah, di sini ada informasi pembelian, rangkuman, tanggal cetak, periodenya, lalu sini ada tanggalnya, tanggal transaksi, nomor purchase order atau pengadaan, tanggal nomor tagihan dari bagian supplier, nomor bukti terima barang yang kita terima dari supplier siapa, mata uangnya, subtotal dari setiap barang yang dibeli. Ini adalah diskon. Nah, ini dasar pengenaan pajaknya, yaitu subtotal dikurang diskon, lalu pajak 10% dari DPP. Lalu total pembeliannya adalah pajak ditambah DPP. Lalu pembayarannya, dia tuh bayar berapa? Baru bayar 11, maka saldonya 0. Kalau dia bayar misal DP-nya saja, dia bayar misal DP-nya saja 20.000, maka saldonya akan tersisa. Berarti status di sini sudah bayar semua. Nah, di sini ada total. Nah, total dari subtotal, total dari diskon, DPP, pajak, total pembelian, pembayaran, dan saldo. Nah, ini nanti digunakan untuk pelaporan bagian keuangan. Jadi kita harus simpan di bagian report. Misal kita ini adalah pembelian.
barang dagang. Jangan lupa simpan ke PDF. Nah, simpan. Nah, setelah belum, karena kita coba untuk cetak menggunakan per barang dari 1 Januari misal sampai 28 Februari rentannya cetak. Nah, di sini ada prodenya, prode sampai, ini tanggal push order, nomor PO, nomor bukti terima barang, supplier, nama barangnya apa, tipenya, merek, kuantitasnya berapa dia keluar, unitnya apa, harga belinya berapa, 5.000, subtotalnya sekian. Totalnya adalah harga beli dikali kuantitas. Ini untuk per barang. Nah, ini total pembelian barangnya sekian. Selanjutnya yang terakhir adalah laporan pembelian berdasarkan favorit. Dari 1 Januari sampai 28 Februari kita cetak. Nah, untuk pembelian favorit di sini tuh berdasarkan unit. Unitnya unit centimeter. Nah, unit centimeter, tanggal, nomor tipe supplier, barang, nomor tipe merek. Nah, di sini tuh ada informasi tambahan disajikan diagram bahwa baterai lithium sebanyak 100 unit. Nah, pembelian. Nah, pembeliannya adalah 100 untuk baterai lithium, dan untuk mixer hanya sekitar berapa nih teh? 1 mungkin atau 5. Nah, untuk bagian pembelian kita cukupkan sampai di sini. Untuk bagian pembelian, laporan pembelian kita cukupkan sampai di sini. Untuk bagian logistik, selanjutnya kita coba untuk laporan di bagian marketing. Nah, di bagian marketing yang terjadi adalah penjualan, sedangkan logistik adalah pembelian. Di bagian sini juga ada laporan customer nih. Customernya sama, bisa berdasarkan ID, bank atau alamat. Coba cek semua aja. Nah, ini berdasarkan semua customer. Selanjutnya misal misal kontrak, misal semua kontrak. Untuk daftar barang juga sama. Nah, kita fokus di bagian penjualan saja. Nah, di bagian penjualan sama ada bagian penjualan rangkuman, ada per barang dan favorit. Nah, untuk rangkuman misal kita tuh udah jual apa aja rangkumannya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 28 Februari kita cetak. Nah, rangkumannya udah ada nih, hampir sama dengan bagian logistik. Nah, yang membedakan adalah pembayarannya tuh ke kita 9. Nah, ini 99, total saldonya 0, berarti udah lunas. Nah, ini nih dia tuh belum bayar. Kenapa belum bayar nih? Pembayarannya masih 0, berarti saldonya adalah jumlah dari sisa pembayaran. Nah, kalau dia udah DP berarti dia tuh 88, penjualannya 88. Kita simpan untuk laporan keuangan. Simpan, namanya adalah penjualan. Jangan lupa ke PDF pembelian penjualan barang dagang Mekeren. Simpan. Datanya udah disimpan. Selanjutnya kita coba untuk cetak berdasarkan data yang lain. Misal per barang lagi Januari 28 kita cetak. Nah, di sini adalah rentannya dari 1 Januari sampai 28 Februari. Barang apa, per barangnya, tanggal transaksi. Ini lupa di set nih ke data, ke tipe data. Nah, ini jumlah total pembelian barang. Selanjutnya kita coba untuk pembelian berdasarkan favorit. Penjualan berdasarkan favorit. 128 cetak. Nah, ini dia
unitnya, centimeter, bla bla bla. Nah, di sini tuh ada diagram sama diagram penjualan. Nah, Butter.io menempati urutan tertinggi, berarti 16 unit dijualnya. Sedangkan ini 10 unit. Ini sekitar 1 unit kabel outlet RC. Nah, setelah laporan selesai, untuk laporan-laporan di bagian marketing dan logistik adalah cukup sekian. Selanjutnya kita akan mencoba ke bagian keuangan. Di bagian keuangan itu ada laporan utang jatuh tempo, piutang jatuh tempo, dan rencana laba rugi. Untuk utang, karena ini belum ada yang jatuh tempo, maka tampilannya adalah not peg. Selanjutnya kita bagian ke ikhtisar keuangan. Nah, di sini tuh ditampilkan ada data kas, manajemen kasnya, ada referensi, tanggal transaksinya, ID ini ya, ID user finance adalah namanya. Nah, di sini tuh kita mau apa nih? Misal kas masuk, berapa kas masuk? Misal untuk modal deh 100 juta. Nah, di sini keterangannya adalah modal awal. Kita simpan. Nah, data bisa disimpan, nanti masuk bagian debitnya modal awal. Selanjutnya di bagian ada laba rugi dan ikhtisar keuangan. Kita coba ke ikhtisar keuangan dulu. Nah, modal awalnya berapa? Misal 100 juta. Kasnya ada misal 50 juta. Nah, piutang dagang 50 juta, 100 juta. Nah, piutang dagangnya misal dia tuh punya utang dagang harga piutang dagang di bagian report pembelian utangnya 0. Karena saldonya 0, maka utangnya juga 0. Dia tuh gak punya utang. Piutang dagang, bukan utang dagang, penjualan berarti ya. Nah, ini kita copy masuk ke bagian finance. Nah, ini persediaan barang dagang 10 juta. Pajak penghasilan coba masuk pajak penghasilan. Lah, isian pajak tertagih tidak ada, total aset tidak ada, bangunan dan struktural 20 juta. Juta 10 juta. Kendaraan dan perlengkapan misal 1 juta. Tanah dan lokasi 1 juta. Lainnya 0. Nah, utang dagang. Nah, sekarang baru utang. Bagian pembelian. Utang dagang 0. Pajak. Utang dagang, utang pinjaman jangka pendek
bagian lancar hutang jangka pendek, hutang usaha lagi, salah. Nah di sini jangka pendeknya misal 100 juta, hutang usaha 5 juta, hutang jangka pendek, hutang usahanya nah ini adalah hutang pinjaman jangka panjang. Ini liabilitas pajak tak tagih. Nah kita klik. Nah di sini akan tampil kisar keuangannya, periode dari sampai periode sampai. Nah untuk neracanya ada modal keluarnya, jatuh melakukan modal keluar dari 100 juta di atas keluar sekian, sekitar 180, 18 juta, sekitar 18 juta total asetnya, 65 juta total liabilitasnya, sekitar 15 juta total aset dan liabilitasnya sekitar 81 juta. Nah laporan laba ruginya berarti laba bersihnya adalah berapa nih, 118 juta, sekitar 18 juta. Jadi laba ruginya kosong. Selanjutnya kita masuk ke bagian laba rugi. Nah di sini tuh data sama, pembeliannya berapa, pembelian, nah total pembelian, beban angkut, retur penjualan tidak ada retur, potongan pembelian, diskon, potongan pembelian bersihnya, persediaan awalnya 0, persediaan akhirnya. Nah, udah beli, penjualan, kita masuk ke bagian penjualan. Nah total penjualannya, nah di sini ada penjualan, retur penjualan tidak ada retur, potongan penjualan, potongan penjualan, beban penjualan, beban administrasi, beban bunga tidak ada tampilkan. Nah di sini ada penjualan bersihnya 0, persediaan awal, penjualan, kita melakukan penjualan sedikit sekali ya, potongan pembeliannya benar kan? Benar, berarti ya emang segini. Penjualan bersihnya 0, harga pokok penjualannya sekitar berapa nih teh, 10 juta, laba kotornya beban penjualan, administrasi, laba bersih
laba bersih setelah pajak. Rugi berarti dia tanya. Aduh. Oke, sekian untuk demo aplikasi sistem informasi akuntansi ini. Mohon maaf karena masih banyak bug-bug dalam program ini, baik itu dari segi materi dan penelitian ataupun dari segi pemrogramannya itu sendiri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.